Jadi saya sejujurnya pribadi juga dari birokrasi kita itu sangat menjunjung tinggi dengan kegiatan yang semacam ini. Dan mungkin ada yang lain, apa puas ya dengan jawaban Ibu Gadis? Mungkin kalau tidak tahu nanti Pak Mansur yang akan jawab. Silakan mungkin Pak Mansur. Mungkin Pak Mansur jawab. Tentang akta-akta yang hilang dan barang-barang peninggalan mungkin bisa saya tambahkan bahwa kemarin kita coba mendatangi Museum Buku Tatular. Nah ternyata di sana itu koleksi Museum Buku Tatular itu banyak misalnya keramik atau uji itu dari Ragunan dan barang-barang peninggalan lainnya, baik itu berupa tembaga, barang-barang dari tembaga dan sebagainya. Kita tidak tahu apakah arca ini ada di Museum Buku Tatular atau di museum yang lainnya. Oleh karena itu menurut saya juga sebaiknya misalnya Laskar Patinami juga mengirim surat secara resmi kepada Museum Buku Tatular, karena putra daerah juga nanti bisa dari pemerintah daerah, dalam hal ini dinas kebudayaan misalnya saja, meminta apa saja koleksi dari Ranu Agung atau pada atau di sini yang sekarang dipegang oleh Museum Buku Tatular. Nah ini memang kelemahannya museum-museum kita yang ada di Indonesia, bahwa museum-museum juga tidak pernah menjelaskan koleksinya itu dari mana secara utuh. Misalnya di Museum Buku Tatular itu ada sekitar 12.000 misalnya, yang bisa dijelaskan paling cuma 3.000, yang lain ada di gudang, dan itu jelaskan dari mana, sehingga masyarakat Ragunan juga perlu untuk mengirim surat. Dan kemarin juga waktu kita ke Buku Tatular itu kita mendapat info bahwa ada 300 barang-barang dari Lumajang. Bayangkan, ada 300. Dan kita tidak pernah tahu barang-barang itu berupa apa. Dan pada waktu kita datang kemarin tanggal 3 September kalau tidak salah, itu mereka menjanjikan 6 bulan kemudian akan diumumkan barang-barang apa sebanyak 300 itu dari Lumajang. Oleh karena mereka menjanjikan, berarti kita wajib untuk kirim. Kalau orang baru kan mesti ditagih buat surat barangkali. Kita ingatkan kalau memang berarti tidak mengumumkan. Oleh karena itu menurut saya kekayaan Lumajang ini besar, dan Ragunan adalah salah satu tempat yang mempunyai kekayaan sejarah luar biasa. Oleh karena itu pertanyaan ini adalah pertanyaan yang luar biasa juga. Bagaimana acara Indonesia itu ada dan kita harus duduk bersama-sama. Setuju kita duduk bersama-sama. Siapapun yang melihat wajib minimal mengumumkan. Kalau tidak, ya orang Ragunan akan lagi informasi lainnya. Seperti itu ya, adik-adiknya. Jadi jangan pada bersama, mungkin kita dari bagian dari sama-sama, dan mungkin saya pikir dinas kebudayaan nanti juga akan membantu seperti itu. Kita bersepakat bahwa barang-barang yang ada di Ragunan, barang-barang yang ada di Kabupaten Lumajang jangan pernah dirusak, jangan pernah dihilangkan sekarang ini. Terima kasih. Dari saya, itu saja. Nah, saya kira itu yang biasa dari pakarnya, yaitu Bapak Mansur Hidayat. Untuk program pemerintah untuk launching museum, jadi di Lumajang itu ada museum swasta yaitu yang dipimpin oleh Bapak Mansur di Bedeng, Museum Bedeng. Pemerintah daerah pada bulan Desember pas hari Jalu nanti juga akan launching museum daerah Kabupaten Lumajang. Jadi adik-adik nanti bisa datang ke museum. Posisinya, alamatnya ada di bersebelahan dengan terminal Wonorejo. Jadi adik-adik atau Bapak Ibu guru nanti bisa mengadakan kunjungan rutin atau kunjungan berkala ke museum daerah Kabupaten Lumajang.
Saya kira itu penjelasan saya sementara. Barangkali ada yang mau nanya lagi. Ya, kita batasi beberapa pertanyaan saja dulu ya. Untuk sesi pertama, mungkin nanti akan ada yang bertanyaan. Begini Pak, selesai dulu ya. Kalau mau bertanya ke Bu Haji, itu sebatas keadaan pada saat ini. Bagaimana pemerintah daerah pada saat ini dengan keberadaan cagar-cagar budaya untuk sejarah dan lain sebagainya dengan pakarnya yaitu Ibu Retno dan Bapak Mansur. Karena kalau saya menjelaskan nanti salah penjelasan. Saya takut salah penjelasan. Ya, di sini kami batasi dulu Mas ya. Kita akan mendapatkan dua penanya. Setelah itu nanti kita jawab. Nah, itu nanti kita susun lagi untuk pertanyaan berikutnya. Baik, ini ada pertanyaan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sadar semua. Sebelumnya nama saya Yogyana Sugiarto. Saya berbicara dari S4 Kabupaten. Kami berserta Pak Joni yang mengaku sejarah. Kemudian berikutnya saya akan memperkenalkan diri bahwa di SMA Kabupaten itu memiliki studi klub sejarah yang bernama SCS. Kami sudah berdiri sudah 2 tahun lalu. Tujuannya untuk memperkenalkan siswa di SMA 3 untuk lebih mencintai peninggalan sejarah yang ada luar. Nah, alhamdulillah mungkin tidak ada ibarat prestasi yang sudah diberikan oleh anak SCS. Kemarin kami mendapatkan juara 1 dan juara 6 lomba karya tulis ilmiah. Kemudian dari juara 1 dan juara 6 yang diadakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, kita disuruh menampilkan fragmen sejarah tentang karya tulis yang karya tulis Arya Wiraraja, kemudian Kiai. Jadi juara 1 dan juara 6. Nah, di sini kami juga terima kasih kepada LSM yang dimana begitu oleh Bapak Mansur yang sering membantu dan memberikan motivasi kepada adik-adik khususnya di negara. Nah, dari pada tadi saya mau mengenalkan SCS ini bukan kami kasuan untuk tidak. Kami berharap ada khususnya yang ada di SMA STM itu mengikuti jejak SMA 3, kemudian mengikuti jejak SMK Muhammadiyah, kemudian SMP 1 Lumajang yang selama ini sering aktif memperjuangkan serta pelestarian peninggalan sejarah di Lumajang. Baik, untuk pertanyaannya, jadi Candi Agung ini belum banyak dikenal di masyarakat. Ada yang mengusulkan tadi batu bata yang cukup pernah saja. Nah, tolong Bapak Mansur kepada Diatri akan candi, kalau lihat di Borobudur itu candi ini dari batu andesit. Sedangkan di Jawa Timur kok batu bata. Sedangkan kekuatannya itu lebih kuat batu andesit bertahun-tahun. Sedangkan kalau batu bata mudah aus cepat rusak, udahan kepanasan gampang rusak. Nah ini. Kemudian yang kedua, mungkin digambarkan candi ini menghadap mana? Apa ke barat, apa ke timur? Nah ini digambarkan supaya ada tahu gambarannya. Kalau ini runtuhan kan, nah ini menghadapnya kemana? Terus ada lubang di situ. Kalau kita lihat biasanya kan relung candi, wadai arca. Nah, wadai arca, tapi kok no arca di ini seperti ini. Apakah Ganesha dulu dimasukkan situ, ada relungnya atau bagaimana? Atau jangan-jangan pencuri membuka lubang di situ mau ngambil sesuatu di dalam candi? Karena utaku di dalam candi itu biasanya ada linggayoni atau emas yang mungkin karatnya sedikit karena bangunan suci. Jadi diambil saja di situ para pencuri mengambil itu. Terima kasih atas kesempatannya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mungkin saya buka satu pertanyaan lagi Pak Masri ya. Ya, ini dari Bapak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Gus Nadri dari MTS Muhammadiyah 1 Raguagung yang berdomisili di Desa Terburung. Kalau yang Bapak tadi itu guru sejarah, saya bukan guru sejarah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang pertama ini saya tunjukkan kepada Laskar Pati-Pati Kecamatan Raguagung. Semua orang dan sahabat nanti setelah acara ini harus ada 3 lanjut. Jadi ada keberkesinambungan. Perlu kami ajukan atau usulkan. Jadi setelah acara ini nanti di mungkin ada acara studi tour atau kunjungan ke tempat-tempat yang bersejarah khususnya di wilayah Kabupaten Lumajang. Kalau di sini tidak diaku, kemudian yang dipenjarakan itu, kemudian yang di PT dan sebagainya. Ini mungkin nanti dari masing-masing sekolah diminta satu perwakilan, jadi kita tur bersama. Yang kedua, kami tunjukkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang. Jadi apakah tidak ada usaha untuk melestarikan peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Kabupaten Lumajang, atau ada penelitian-penelitian lebih lanjut dari pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi Bu Gading menyampaikan bahwa peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Kabupaten Lumajang ini secara administrasi itu berada di Mojokerto. Itu sejarahnya bagaimana? Kok bisa di Mojokerto? Terus yang terakhir, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Mansur bahwa di Desa Penjarakan, Kecamatan Raguagung itu saya belum pernah mendengar ceritanya, pernah ditemukan ya semacam kunci-kunci, kemudian benda-benda bersejarah yang lainnya yang diperkirakan itu adalah peninggalan dari Patih Nabi. Nah, yang sekarang mungkin sudah ada di Museum Putar. Nah, itu juga sejarahnya kok bisa, bagaimana itu bisa disampaikan untuk kita singkat. Kok bisa langsung ke museum itu? Apakah itu sudah melalui prosedur dari desa, kecamatan, kabupaten dan sebagainya? Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan dari perwakilan SMK 3 Lumajang dan juga dari atas Muhammadiyah. Namun sebelum kita melangkah jauh, ini ada pertanyaan Pak Masur dari khusus untuk Laskar Pati Nandi, mungkin dijawab dulu Pak ya, dari Laskar Pati Nandi. Bahwasanya untuk Bapak kemarin-kemarin dari Laskar Pati Nandi ini sudah kedatangan tamu dari pihak UGM 2 kali di sini. Kita bersama-sama mengadakan penelitian arkeolog di sini. Namun ketika kita ingin melebarkan sayap kami Laskar Pati Nandi, ini ternyata masih banyak pertimbangan-pertimbangan dari teman-teman, sehingga kami tidak mampu untuk mengundang dari pihak-pihak terkait yang ada di Raguagung khususnya seperti itu. Dan juga mungkin ini nanti untuk tadi tur pun kemarin sudah kita laksanakan, bahwasanya di arkeologi itu dari seperti kami didatangi tamu oleh UGM, dan dari UGM itulah kita juga ingin nanti ke BPI, lalu ke